Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kembali lagi di For Youth Information podcast dari Bakri Center Foundation. Kali ini bersama saya, Abid Abdurrahman Adonis, Bakri Scholar Fellow dan juga mahasiswa di The University of Oxford. Sekarang kita berada di tempat yang spesial banget. Kita lagi ada di Perpustakaan Jakarta, tepatnya di ruang siniarnya, di area Cikini, Jakarta Pusat. Dan kita dapat support luar biasa dari Perpustakaan Jakarta. Jadi teman-teman yang pengen bikin podcast, baca-baca buku, nongkrong, ngerjain tugas, kerja kelompok, apapun itu, kalau mau kumpulnya di sini, di Perpustakaan Jakarta, di Cikini, Jakarta Pusat. Dan deket banget dengan banyak Transum, jadi teman-teman pasti akan seru banget bisa ke sini. Hari ini spesial banget karena kita bukan hanya tempatnya yang istimewa, tetapi juga tamunya istimewa. Kita kedatangan sosok inspiratif, perempuan muda yang luar biasa kiprahnya dalam dunia bisnis maupun dunia lingkungan atau sustainability. Nah, siapa kira-kira? Kita tonton dulu tadi yang ada. Tamara Dewi Gondo Suryo lahir di Surabaya 12 Agustus 1997. Ia menempuh pendidikan tinggi di Biola University, Los Angeles, Amerika Serikat dengan konsentrasi Communication and Media Studies. Saat ini, Tamara aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan komunitas, serta inklusi keuangan. Pada Mei 2019, ia mendirikan Liberty Society, sebuah usaha sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan marginal melalui pelatihan keterampilan dan penyediaan pekerjaan untuk memproduksi produk ramah lingkungan. Liberty Society mendukung keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi melalui bisnis yang dijalankan. Melalui aksi yang ia lakukan dalam mendukung keberlanjutan, runner-up Miss Indonesia tahun 2019 ini juga meraih sejumlah prestasi, di antaranya masuk sebagai Forbes 30 Under 30 Asia 2024 dalam kategori Social Impact. Oke, welcome Tamara. Senang banget ketemu. Apa kabar? Baik banget Mas Abid, aku seru dan excited buat being here untuk sharing-sharing dengan teman-teman di sini. Mantap, luar biasa. Tamara, tadi kan udah kita tampilkan sedikit VT mengenai Tamara. Tapi kalau boleh tahu nih, kan banyak yang sudah tahu Tamara, tapi juga ada yang mungkin belum mengenal dan baru tahu melalui video ini. Kalau boleh ada 3 kata yang mendeskripsikan Tamara itu apa aja? Satu, socialpreneur. Mhm, Aku berbisnis bergelut di bidang circularity dan juga women empowerment. mhm, Kedua adalah young leader, mhm, di mana aku membawa message sustainable development goals mhm. untuk menginspirasi lebih baik lagi anak muda untuk turut melakukan itu juga. Ketiga, mungkin aku deskripsikan dengan global citizen. Global citizen. Kenapa Karena tuh? suara dan advokasi aku ini betul-betul ke seluruh dunia dan ingin membuat anak-anak muda Indonesia itu seperti aku membuktikan bisa loh kita menjadi suara untuk Indonesia ke dunia. Keren banget, keren banget. Dan eh, Tamara tentu dikenal salah satunya karena kiprahnya di Liberty Society. Boleh diceritain sedikit gak mengenai awalnya itu kayak gimana dan Liberty Society itu apa sih? Nah, jadi Liberty Society itu kita tuh udah dapat B Corp Certification Mas, yang Mhm, menandakan kita sebagai bisnis sosial yang aware oleh lingkungan hmm, dan juga pemberdayaan manusia. hmm, Jadi di awalnya 5 tahun yang lalu kita melihat bagaimana nih kita memberdayakan perempuan Indonesia yang tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Kita melakukan pelatihan, menjahit, soft skill, entrepreneurship, agar mereka bisa berdaya dan kita pekerjakan melalui Liberty Society. Nah, kita mengajak para perusahaan, udah bekerjasama dengan 250 perusahaan sekarang, untuk merecycle dan upcycle limbah mereka sendiri, dijadikan produk untuk mereka beli dan memberdayakan perempuan tersebut. So, kita punya misi adalah triple bottom line. mhm. Dapat di planet, di people, dan juga di profit. Oke, I see, I see. Dan jadi ada penekanannya itu nggak hanya di bisnis, tetapi juga ada lingkungan dan juga perempuan gitu. Nah, kira-kira awalnya tuh callingnya tuh gimana, Tamara? Awalnya kok kemudian kayaknya gue pengen deh untuk bikin apa namanya platform ini dan kenapa 3 isu itu? Ya, waktu saya mulai sebelum COVID, sustainability itu belum banyak didengar oleh orang. Hmm. Nah, ketika saya mungkin salah satu yang membuat bisnis sosial ini,
dan anak muda gitu di bidang kriya, saya melihat ada nggak sih bisnis sosial yang bisa mendunia dari Indonesia? Hmm. Di situ ada dua permasalahan yang besar gitu yang saya lihat, yaitu tadi perempuan dan juga lingkungan. Yang kalau bukan kita siapa lagi? Memang ini ketika kita berbicara mengenai mengubah Indonesia, itu kan kita juga harus menggandeng brand, perusahaan, dan juga consumer, Mas. Kita pingin semua brand dan consumer ini aware mengenai environment melalui produk ataupun melalui workshop, melalui talk show seperti ini. Jadi kita terus mengadvokasikan tujuan kita ini untuk pemberdayaan melalui partnership dengan beberapa pihak, terutama melalui marketing campaign juga di luar dari merchandise kita yang bisa storytelling. Nah, Tamara, jadi sebenarnya bisnis model dari Liberty Society itu kayak gimana sih kalau kita pengen tahu lebih dalam? Jadi kita bekerjasama sama korporat untuk mengumpulkan dan mengkoleksi sampah mereka. Kita daur ulang menjadi produk baru untuk antara mereka serap kembali atau kita donasikan ke komunitas. Di sini kita melihat memang banyak banget perusahaan sekarang yang aware atau peka dengan extended producer responsibility ataupun CSR values, bahwa mereka tuh membutuhkan solusi untuk ini. Tapi karena pemainnya belum banyak, sampah e-waste, sampah plastik, sampah tekstil, bahkan juga mungkin sampah-sampah ini ya organik gitu, nggak tahu dikemanain. Yang kita lakukan adalah berinovasi bersama dengan para perusahaan ini untuk melihat kita bisa menjadikan ini extending the life cycle, reducing dari landfill kemana dan bagaimana ya. Ini loh the impact of business yang doing business and doing good. Nah, terkait dengan Liberty Society ini sendiri, ada inspirasi atau benchmark yang dijadiin kayak ini yang gue ambil ilmunya dari sini nih, gue aplikasikan coba di sini, gue adaptasikan dalam kasus lokal. Ada nggak? Ya, karena saya waktu itu kuliahnya di luar negeri, San Francisco, dekat Silicon Valley itu ada suatu organisasi non-profit. Mereka mempunyai tesis waktu itu ke Thailand dengan ingin merescue orang-orang dari sex traffic hub. Mereka bikin kafe, Mas. Kafe, jadi di mana ketika orang ini biasanya, excuse my word, di dalam rantai prostitusi, mereka tuh bisa keluar dengan bekerja di kafe ini, bahkan tidak masuk ke red light district tersebut. Lalu the same company yang juga ada di Thailand ini, dia buka di San Francisco a shoe store. Oke. Tapi dengan misi ini nggak boleh orang beli karena charity goods. Orang beli karena produknya keren, jadi let me hire all of the really best people in Silicon Valley to work in this company, and then they manage to sell the shoes worldwide. Itu menjadi inspirasi Tamara. Oke, kita bekerja sama dengan menggandeng non-profit di Indonesia yang memberdayakan perempuan atau yang kurang mampu dan rentan. Tapi produk yang kita bawa itu kelasnya kelas sudah sebanding dengan bisnis normal. Oke. Di situ dimana aku ingin tunjukkan, bisa loh kita bukan hanya mungkin sebagai negara paling dermawan di dunia ini, tapi kita juga bisa memajukan ekonomi satu sama lain dengan menjual produk yang bisa mendunia dan good quality. Oke. Di situ menjadi aku terinspirasi membangun hal yang sama di Indonesia. Keren banget. Ini jadi teman-teman yang nonton ini juga bisa terinspirasi dan bisa banyak belajar nih dari obrolan kita hari ini nih. Nah, salah satu yang menarik dari inisiatifnya Kak Tamara ini sebenarnya trigger awalnya itu apa? Ada nggak sih momen dalam hidup yang bikin kayak, gue kayaknya harus terjun langsung sih, nggak bisa cuma baca doang atau lihat doang? Ya, mungkin similar dengan dulu pas 2018, saya susah mencari pekerjaan. Sekarang kan juga anak-anak muda Indonesia ini susah mencari pekerjaan. Saya melihat, udahlah saya menjadi entrepreneur saja, mencoba menyelesaikan solusi permasalahan di Indonesia. Jadi lucunya adalah salah satu kaos pertama saya itu yang saya luncurkan adalah tulisannya contribute, not criticize or complain. Tapi memang di situ saya mulai dengan volunteer di berbagai social consulting firm. Saya melihat opportunity di market. Saya melihat who are the best non-profit atau social enterprise di Indonesia yang saya mau replicate. Karena waktu itu baru keluar dari kuliah ya Mas. Lalu lama-kelamaan saya melihat di salah satu non-profit itu ada suatu cerita perempuan yang dia tidak bisa bekerja karena menjadi pengungsi. Lalu saya pikir, oh tapi dia bisa menjahit. Dan saya responsibility adalah mempunyai privilege mungkin kenal dengan market. Bantu jualan deh. Iya. Dari situ Mas. Jadi yang dilihat adalah opportunity dan potensi lokal yang diadakan di masyarakat-masyarakat kelompok-kelompok ini untuk dengan skill set mungkin yang saya punya adalah bisa berjualan ya. Iya.
Saya bantu jualkan. Dan ketika saya melihat nih, edukasi ditambah dengan pemberdayaan ekonomi, dampaknya itu suatu komunitas bisa berubah, suatu keluarga bisa keluar dari kemiskinan. Kalau aku lihat ini kan tentu inisiatif yang besar dan tantangannya juga besar. Kalau boleh sharing dikit nih Tamara, satu tantangan terbesarnya itu apa dan gimana cara Tamara ngehandle tantangan itu? Tantangan terbesar kita adalah sebetulnya there's a lot of people yang tidak tahu there is a cost to sustainability. Bener banget sih. Tapi juga stereotype, ngapain kita di Indonesia peduli mengenai sustainability kalau orang aja belum bisa makan. Benar. Nah, di situ kita melihat, Mas, dengan kita mengedukasi banyak lebih luas masyarakat dan sekarang demand-nya sudah lebih meningkat, terutama banyak banget kita di tahun ini sampai tahun 2030, 50% orang Indonesia itu akan menjadi rata-rata umur 30 tahun. Nah, Generation Z ini dan yang di bawah sangat peka mengenai isu lingkungan. Saya ingin menyediakan wadah itu untuk mereka bisa lihat, actually if Katamara and Liberty Society bisa melakukan ini sampai ke kancah global dan regional dan mendapatkan approval. I don't do it perfectly. Tapi harapan aku ada lebih banyak lagi anak muda yang bisa membuat bisnis dan they're confident. I can do it too. Karena Indonesia ini dengan goals kita menuju Sustainable Development Goals, one of the only way we can achieve that adalah dengan membuat bisnis sosial. I see. Nah, ngomongin soal bisnis sosial, kalau aku baca di websitenya Liberty Society, itu ada Liberty Society, ada Liberty Society Foundation. Nah, itu bedanya apa, Tamara? Kalau foundation kita fokus untuk lebih melatih, kita mempunyai vocational school untuk menyekolahkan dropout youths dan juga ibu-ibu yang mungkin rentan kemiskinan dan kekerasan, memberikan mereka pelatihan dan pekerjaan, Mas. Kalau kita punya Liberty Society sendiri, fokus kepada mengkoneksikan kepada perusahaan untuk melakukan antara CSR atau kita call it creating shared value, campaigns, pemesanan, agar ada pemberdayaan dari sisi ekonominya untuk komunitas yang kita bina. Oke. Nah ini aku personally senang banget nih ngelihatnya karena biasanya memang kan ada kayak dilema gitu, kayak kita milih ekonomi dulu atau sustainability dulu. Sedangkan yang Tamara lakukan ini dua-duanya gitu, bahwa ada tantangan soal kemiskinan, tapi juga tidak melupakan bahwa sebenarnya bisa loh ada cara untuk bikin economic empowerment dan juga tetap bisa menyelamatkan bumi gitu. Nah, ngomongin soal menyelamatkan bumi ini tentang sustainability, apa sebenarnya arti sustainability buat Tamara? Sustainability adalah bagaimana kita bisa merawat bumi ini agar generasi ke depan juga bisa live in it as well as we do, or even better. Nah, itu kan challenge tadi yang Tamara sebutin tuh nggak main-main ya, dan tentu cara menghadapinya juga perlu upaya dan effort yang luar biasa gitu. Nah, tapi kenapa Tamara tetap ketagihan untuk sharing hal-hal terkait sustainability? Padahal ini kan bukan persoalan gampang, sedangkan banyak anak muda yang ya udahlah gue mikir diri gue sendiri lah, kayaknya udah cukup deh gitu. Kita tuh diinvestasikan dari 75% investment to Southeast Asia itu ke Indonesia. Kalau ngomongin electric EV gitu. Berarti millions of jobs itu akan masuk ke green jobs dan sustainability jobs. Kalau kita dari sekarang ini tidak mempersiapkan diri untuk mengetahui apa sih sustainability, carbon accounting, dan semua hal yang meranah ke situ, they cannot compete. Saya melihat apa yang terus memotivasi saya adalah memang opportunity ke depan untuk Indonesia yang akan dijadikan 2060 net zero. Itu kan pertanyaan besarnya. Net zero itu possible apa enggak? Lalu kedua adalah apakah kita sebagai negara yang mau memanfaatkan bonus demografi 2045 ini siap? Ya, harapan saya sih tentunya ketika sudah ada komitmen nasional, sudah ada bonus demografi, kita di Indonesia ini yang juga digital literacy-nya sudah luar biasa meningkatnya. Akan ada inovasi yang muncul terutama dalam green business sector ini. Aku dengar Kak Tamara ini juga sering banget dan suka banget dengan event-event yang terkait sustainability. Nah, dengar mau ada event apa sih sebenarnya? Nah, ini aku excited banget karena salah satu impian kita adalah menjadi thought leader di sustainability. Jadi bersama Bakri Center Foundation di bulan depan Oktober kita melakukan side event untuk the biggest largest sustainability forum di Indonesia on sustainability. It's called Indonesia Youth Sustainability Forum, Mas. Indonesia Youth Sustainability Forum pertama kali diselenggarakan pada tahun 2024.
IYSF diinisiasi oleh Bakri Center Foundation dan menjadi rangkaian kegiatan dari Indonesia International Sustainability Forum. Forum ini bertujuan untuk memperkuat peran anak muda dalam agenda sustainability dengan prinsip Trihita Karana, yaitu harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Tahun ini, IYSF berjalan dengan kolaborasi antara Bakri Center Foundation dan Liberty Society. IYSF 2025 didukung oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia. IYSF ini akan diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2025 mendatang di Menara Kuningan, Jakarta. Forum ini menghadirkan lebih dari 20 pembicara dengan tema From Passion to Action, Youth Shaping Our Net Zero Future. Nah, soal Indonesia Youth Sustainability Forum ini, kita juga cukup surprise sebenarnya Tamara, waktu Tamara dan teman-teman di Liberty Society nge-reach out ke kita kalau kita pengen kolaborasi dengan BCF untuk bikin event ini gitu. Sebenarnya apa yang bikin Tamara itu mau berkolaborasi dan reach out ke kita akhirnya? Karena melihat di tahun ini itu sangat banyak sentimen mengenai Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Jadi pingin banget membuat wadah yang sudah dimulai oleh BCF ini untuk dilanjutkan, untuk menjawab keresahan-keresahan anak muda. Ayo kita sama-sama bertukar pikiran sebagai akademik, sebagai pelaku, sebagai pelajar, untuk cari cara sama-sama kita berkontribusi. Gitu sih Mas. Wah, kalau kita ngomongin IYSF kurang lengkap rasanya kalau kita nggak nanya ke sosok satu ini, sosok yang paling penting nih mungkin di antara teman-teman yang lain terkait dengan event Indonesia Youth Sustainability Forum. Kita sudah kedatangan Kak Melvina Wildasari, Chief Strategic Partnership of Bakri Center Foundation. Apa kabar Kak Melvina? Baik, alhamdulillah, makasih Mas Abid. Alhamdulillah kabar baik. Kita juga kabar baik Kak Mel. Nah, kita sebelum nanya-nanya mengenai event tahun ini, event IYSF tahun ini, kita mau nanya dulu nih. Karena ini kan tahun kedua, jadi ada tahun pertamanya tahun lalu. Sebenarnya apa yang mendasari ide dibikinnya event IYSF ini? Ya, jadi tahun lalu itu Indonesia itu punya event Indonesia Sustainability Forum, itu yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves sama Kadin. Kebetulan BCF ini dekat dengan Kadin ya, dan BCF itu tiap tahun kita mengadakan seminar nasional gitu Mas. Terus saya terpikir, kenapa nggak seminar nasional ini kita jadikan youth forum dari ASF ya, kita datangkan bicara-bicara muda yang bisa mengedukasi anak muda tentang isu sustainability. Karena kalau di ASF itu kan lebih banyak pembicara yang senior. Nah jadi awalnya termulai dari pemikiran seperti itu. Nah kalau aku sendiri memang suka belajar sejarah gitu, dan kita itu sebenarnya punya konsep sustainability itu sudah lama ya. Mungkin sekitar 500-600 tahun yang lalu, namanya itu Trihita Karana, harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan manusia, dan harmoni dengan alam. Nah, jadi di sini waktu tahun lalu itu ada panel discussion yang judulnya itu History, Culture, and Heritage. Jadi di situ kita mau mengedukasi anak muda kalau konsep sustainability ini sudah Indonesia punya dari zaman dulu gitu ya. Nah, di mana itu si Trihita Karana ini sendiri artinya di saat kita hubungannya baik dengan Tuhan, otomatis kita akan punya hubungan yang baik dengan sesama manusia dan hubungan yang baik dengan alam. Ya, ini satu poin yang menarik banget, karena seringkali kalau di kalangan anak muda ngomongin sustainability atau lingkungan itu sesuatu yang rada asing gitu, dianggap bahwa kita itu katakanlah ada yang sebagian yang ini kebarat-baratan atau kita mencampur ide dari mana gitu. Padahal aslinya sustainability itu bagian dari masyarakat Indonesia, bagian dari kultur Indonesia. Menarik banget. Nah, kalau bedanya Kak Melvina, tahun ini IYSF 2024 dengan IYSF 2025 itu apa? Iya. Alhamdulillah sekarang ada Tamara ya, Liberty Society. Jadi awalnya Mas Abid tahun ini memang cukup challenging gitu. Tiba-tiba Tamara reach out ke kita, tertarik untuk buat IYSF. Terus udah datang dengan konsep deck yang lengkap ya Tam waktu itu. Jadi akhirnya aku langsung bilang ke tim di BCF, oh ini Liberty Society itu udah buat konsep yang sangat lengkap. Kayaknya kita perlu adain lagi deh tahun ini. Nah makanya alhamdulillah karena kita saat ini kerjasama dengan Liberty Society, insya Allah IYSF bisa ada lagi tahun ini. Keren, dan pastinya lebih baik dan lebih seru ya. Insya Allah. Oke, terus mengenai tema kita, apa bedanya tema tahun ini dan tahun yang lalu? Atau khususnya tahun ini tuh secara spesifik kita mau ngebahas apa di event ini?
Kalau dari segi tema sebenarnya secara garis besar itu nggak jauh beda Mas Abid dari tahun lalu ya. Cuman tahun ini kita lebih menekankan kepada edukasi sustainability sektornya masing-masing gitu. Jadi kayak lebih fokus ke dalam sektornya ya. Jadi eh, kita datang bicara dari sektor transportasi, terus kemudian dari industri energi terbarukan. Jadi kalau tahun lalu kan sifatnya itu lebih mungkin dari makro ya. Kalau Ya. tahun ini tuh kita lebih lebih sektoral Oke. gitu arahnya. Jadi insya Allah juga kita lebih banyak pembicara anak muda tahun ini. Oke, wah seru banget, seru banget. Nah, kita penasaran juga nih, kan salah satu yang nggak kalah penting dari sebuah event selain pelaksanaannya, selain kolaborasinya adalah pembicaranya. Nah, Kak Tamara sama Kak Melvina boleh spill nggak yang udah bisa dibocorin ke publik siapa aja pembicaranya? Boleh, mungkin dari aku dulu. Ah, Jadi salah satu yang kemarin paling vokal kepada em, pemerintahan kita, Abigail Limurya juga akan datang, yaitu lebih melihat dari apa yang anak muda harus lebih kritis memikir. Karena tujuannya kita adalah membuat anak muda lebih kritis berpikir. Mungkin kedua adalah dari Jeremy Owen, influencer lain yang juga sangat concern mengenai carbon offsetting, aha. replanting, dan juga vokal mengenai environmental juga akan hadir, Mas. Oh, oke, keren, keren, keren. Oh, tadi ada message yang masuk ke aku nih. Jadi event ini kapan dan di mana, Tamara? 18 Oktober di Menara Kuningan, tepat di tengah kota, jadi nggak boleh ketinggalan. Mantap, mantap. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di iysf.id dan juga follow juga Liberty Society dan juga Bakri Center. Karena di situ info-info terupdate mengenai event ini akan muncul dan di spill-spill lagi. Dan masih banyak lagi katanya ya, speaker-speaker yang masih belum bisa kita spill sekarang, tapi pastinya akan seru dan akan menarik perhatian teman-teman anak-anak muda ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Tamara sama Kak Melvina. Jadi untuk tahun ini harapannya apa? Terkait pelaksanaan IYSF ini atau dampaknya yang pengen dibawa apa? Mungkin Kak Tamara dulu? Tapi kalau dari Tamara dan Liberty Society ini terinspirasi dengan yang dilakukan last year oleh BCF gitu. Dan aku harapkan dengan melihat ketika di stage itu, nanti teman-teman yang memang masih muda juga, ketika ada seribuan anak muda ini bisa pulang dan mereka melakukan sesuatu yang bisa nanti mereka showcase ke depannya dari komunitas mereka sendiri. Karena kita nggak bisa jalan sendiri, Kamel ya. Kita ini memerlukan sekali memang anak muda yang kalau dulu Soekarno bilang, kasih saya 10 anak muda Indonesia dan saya ubah dunia. Sama Kak, semoga kita juga bisa mengeluarkan inovasi terbaru di bidang sustainability melalui event ini. Amel, harapannya? Ya harapannya tahun ini kita itu tidak hanya apa namanya menghadirkan mungkin anak muda pastinya penonton yang antusias ya untuk datang dan lihat acaranya, tapi kita juga mengkurasi dari speaker sendiri. Kita harapkan banyak speaker-speaker sebenarnya yang praktisi di lapangan juga gitu. Jadi tidak hanya terkenal, punya followers yang banyak, tapi juga benar-benar mengerti value tentang sustainability itu sendiri dan menjalankan bisnis terkait itu gitu ya. Jadi edukasinya itu bisa langsung dari praktisi gitu. Jadi bukan kalau misalnya di ASF itu kan lebih banyak mungkin pembuat kebijakan ya Mas Abid. Nah kalau di sini kita lebih menyasar praktisi dan kebetulan anak muda gitu. Jadi supaya anak muda yang nonton ini juga tidak merasa itu tuh jauh gitu. Tapi banyak kok orang seumuran kita nggak jauh beda, mungkin hanya beda 5 tahun gitu ya lebih tua. Tapi mereka sudah bikin bisnis sendiri dan bagus dan berkembang gitu. Jadi mereka, jadi dari aku itu aku ingin mereka tuh percaya kalau ini tuh possible untuk dilakukan. Dan ini tuh bisa profitable gitu kan. Selama ini kan mindset tentang sustainability itu kan oh itu kurang profitable, tapi sebenarnya bisa kok dibuat profitable gitu kan. We have to have the right knowledge. Apa pesan kakak-kakak di sini untuk anak-anak muda yang pengen memulai sustainability journey? Apa langkah kecil yang bisa dilakukan oleh anak muda? Magang dulu aja mungkin di perusahaan Bakri yang udah melakukan gitu. Benar, tapi harus belajar dulu dengan yang sudah melakukan dan melihat kosongnya di mana baru mereka bisa isi. Kalau nggak, masa mulai dari nol lagi? Iya. Oke, menarik ini, menarik. Kak setuju ya? Dengan itu? Benar-benar praktikal langsung ya, to the point. Kalau dari aku tuh start with small thing gitu Mas Oke. Abid. Jadi kalau aku sendiri untuk apa namanya kayak sehari-hari gitu ya, terutama aku dulu tuh punya kebiasaan kalau beli baju tuh impulsif. Jadi murah-murah akhirnya numpuk dan nggak kepake.
sebenarnya tuh kan jadi limbah gitu kan ya lama-lama. Nah itu yang saat ini tuh aku berusaha untuk hidup tuh minimal sampah gitu. Jadi susah mungkin hanya membeli barang yang benar-benar diperluin aja. Mungkin mulai dari situ aja karena itu tuh tidak hanya hemat secara apa namanya uang mungkin kali ya, tapi juga lebih apa namanya ya mengurangi sampah itu. Keren-keren. Nah itu Gitu. dengerin teman-teman yang suka check out impulsif. Nah ya harus dengerin apa saja Kak Melvina barusan bahwa kita harus mulai untuk mengurangi sampah karena penting banget kita nggak punya planet B. Jadi this is our only planet and we have to make sure that we can still live here for the next 100 years. Pertanyaan terakhir banget. Satu kata mengenai IYSF 2025. Kak Melvina dulu. Empowerment. Empower. Tamara? Kolaboratif dan empowerment itu akan jadi pesan penting yang akan kita bawa di event tahun ini IYSF di tanggal 18 Oktober 2025 di Menara Kuningan. Baik, terima kasih Kak Tamara dan Kak Melvina. It's been a pleasure dan banyak banget tadi message-message dan juga insight-insight yang bisa teman-teman dapatkan. Dan dari aku personally sangat senang karena banyak banget ilmu yang bisa aku petik dari obrolan kali ini. Terima kasih. Semoga sukses untuk apapun yang lagi diupayakan, tapi khususnya terkait dengan event IYSF 2025. Dan ini completely free, jadi teman-teman bisa daftar, bisa ikut terlibat di sana. Dan juga terima kasih untuk Perpustakaan Jakarta. Sekali lagi, teman-teman di sekitaran Jabodetabek atau mungkin di luar Jabodetabek yang lagi main ke Jakarta, jangan lupa untuk kunjungi Perpustakaan Jakarta karena banyak banget yang teman-teman bisa lakukan. Saya Abid undur diri dulu. Kita nanti kembali lagi di podcast For Youth Information dari Bakri Center Foundation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.